Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Mira Widya Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Undaan, Kabupaten Malang. Video ini adalah koneksi antar materi modul 3.1. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu yang pertama, CGP membuat kesempatan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Tanpa pemantik, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Yaitu merujuk pendapat tersebut, saya berpendapat bahwa kemampuan berhitung bukanlah hal yang utama. Akan tetapi, karakter yang kuat akan lebih berharga dalam semua bidang. Kemampuan berhitung yang hebat belum tentu bisa menjamin orang dapat mengambil keputusan dengan bijak. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Yaitu nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak yang luar biasa pada lingkungan sekitar kita, di mana keputusan yang akan kita ambil sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengakomodasi sebagian besar keinginan dari orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, berusaha untuk berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan segala keputusan. Jadi, keputusan yang diambil untuk proses pembelajaran murid haruslah berpihak pada murid dan untuk kepentingan murid sebesar-besarnya. Adapun rangkuman kesimpulan pembelajaran dari koneksi antar materi adalah yang pertama, yaitu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang guru, segala tingkah lakunya memang dianggap sebagai role model bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan nilai diri harus menjadi teladan bagi muridnya. Untuk memudahkan seorang guru dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, seorang guru harus memiliki dan berpedoman pada asas pendidikan yang kita kenal sebagai Pratap Triloka. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Dengan Pratap Triloka tersebut, maka seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan yang tepat serta berpihak pada murid. Kedua, yaitu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam pada seorang guru seharusnya adalah nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri guru diibaratkan seperti gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh pada pembentukan karakter sebagai pendidik dan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai calon guru penggerak, ada nilai-nilai yang harus dipegang dan diimplementasikan seperti nilai mandiri, reflektif,
kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah-langkah yang benar sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Yang ketiga adalah bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Adapun keterampilan coaching merupakan keterampilan menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh coaching. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan dan memotivasi, bisa memandu percakapan, berkomitmen untuk terus belajar. Pendekatan coaching sistem Among dapat diterapkan dengan menggunakan metode TIRTA yang merupakan kepanjangan dari T yaitu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA tanggung jawab. Dari segi bahasa, TIRTA berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kegiatan coaching yang diberikan fasilitator membantu saya berlatih mengevaluasi pilihan yang saya buat. Apakah keputusan itu sudah berpihak pada siswa? Apakah sudah sesuai dengan kebajikan universal? Apakah keputusan itu bermanfaat bagi banyak orang? Apakah keputusan itu dibenarkan? Harus dapat mengetahui dan memahami kebutuhan belajar dan keadaan sosial dan emosional siswa. Siswa harus mampu memecahkan masalah mereka sendiri dalam studi mereka sendiri. Dalam hal ini, guru sebagai coach adalah seorang guru karena ia menggali potensi siswanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Untuk membuat keputusan yang baik, keterampilan coaching membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan pilihan yang berbeda untuk pengambilan keputusan. Coaching juga mempengaruhi proses belajar siswa, membantu saya dalam membuat keputusan yang tepat yang mempengaruhi lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan lingkungan yang nyaman. Sesi coaching membantu guru memaksimalkan potensi mereka dan memecahkan masalah. Hal ini memungkinkan guru untuk menggunakan teknik coaching untuk mengidentifikasi masalah dan menghasilkan keputusan yang tepat ketika menentukan dilema etika ataupun rujukan moral pada murid. Yaitu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar siswanya serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kepercayaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu,
saat diharapkan untuk dapat menerapkan diskresi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dengan mengenali berbagai pilihan dan kemungkinan hasil serta meminimalkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, terutama masalah dilema etika di mana keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus mampu melihat masalah yang dihadapinya. Apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Pendidik dengan nilai-nilai pendidik yang inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif dapat membimbing peserta didik dalam mengambil keputusan dan mengenali potensi dirinya untuk mengatasi tantangan, melakukan dan bertindak untuk kepentingan murid, menjunjung tinggi prinsip atau nilai kita sendiri, dan melakukan apa yang kita inginkan orang lain lakukan terhadap kita. Ada banyak cara untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pertimbangan prinsip dan langkah-langkah untuk membuat dan menguji keputusan dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Dan jika masalah tersebut dilema etika atau benar versus benar, maka guru perlu melakukan pertimbangan terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang keenam, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita seringkali dihadapkan dalam situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Tetapi terkadang pada pengambilan keputusan, terutama dalam situasi problem yang kita hadapi, masih kesulitan. Contohnya lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan menggunakan peraturan, pemimpin tidak merespon lantaran merasa lebih berwenang, dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil telah sempurna. Perbedaan dalam cara pandang dan adanya dilema etika dan bujukan moral. Untuk bisa membuat sebuah keputusan yang sempurna dan berdampak dalam terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman, hal yang pertama yang wajib kita lakukan merupakan mengenali terlebih dahulu masalah yang terjadi, apakah masalah tadi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Bila masalah tadi adalah dilema etika, sebelum membuat sebuah keputusan kita wajib bisa menganalisa pengambilan keputusan yang berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil bisa membantu lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman buat muridnya. Intinya pengambilan keputusan yang sempurna terkait masalah dalam bujukan atau dilema etika hanya bisa dicapai bila dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa bila pengambilan keputusan dilakukan secara seksama melalui proses analisis perkara yang cepat dan akurat menggunakan 9 langkah tadi, maka keputusan tadi diyakini akan bisa mengakomodasi seluruh kepentingan kepada pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tadi akan berdampak dalam terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Yang ketujuh yaitu apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dialami di lingkungan saya adalah di mana dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan guru ataupun warga sekolah yang lain, sehingga timbul perbedaan cara pandang dalam sebuah kasus yang justru akan mempersulit tercapainya sebuah keputusan yang tepat. Yang kita ketahui, ada 3 prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli
atau care-based thinking. Jika kita berpedoman pada 3 prinsip tersebut, tentu tantangan-tantangan yang ada akan sedikit jumlahnya dibandingkan apabila kita tidak menggunakan 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Seorang guru, saya merasakan dampak yang begitu terasa dan terlihat terkait materi pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini. Tujuan dari belajar adalah memerdekakan siswa agar ia mencapai kodratnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Sebelumnya, kita sering menemukan dilema namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Dengan semua materi yang telah dipelajari dari modul 3.1 ini, maka ketika kita mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa hal terkait 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid, sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Sang guru adalah pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bisa menuntun kodrat anak sebaik-baiknya dalam rangka menuntun mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya dapatkan dalam pembelajaran materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan menuntut segala proses dan kodratnya atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam sebuah keputusan yang diambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Untuk membuat keputusan yang baik, keterampilan kucing membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan pilihan yang berbeda untuk pengambilan keputusan. Ini juga membantu siswa menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri. Keterampilan kucing dapat diterapkan pada teman sebaya dan masyarakat terkait dengan masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan membutuhkan kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial. Dan keterampilan interpersonal dan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam kesadaran penuh dan sadar dengan pilihan atau hasil yang berbeda. Dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, ada banyak kasus dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini?
yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, tentu seringkali kita menghadapi situasi di mana kita harus mengambil keputusan di mana terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, namun saling bertentangan. Namun sesulit apapun keputusan yang akan diambil, sebagai guru paling tidak selalu berpatokan dengan 3 unsur yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dilema etika sendiri merupakan 2 keputusan yang sama-sama benar, sedangkan bujukan moral adalah 2 keputusan di mana salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi, jelas bahwa dilema etika benar lawan benar, sedangkan bujukan moral keputusan yang benar lawan salah. Secara umum, ada pola model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. Yang pertama, individu lawan kelompok. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran juga dapat menganalisis 3 prinsip atau pendekatan dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika, serta menilai dirinya memiliki kecenderungan menggunakan prinsip yang mana pada saat pengambilan keputusan. Ketiga prinsip tersebut adalah yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Atau pengambilan keputusan walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar atau salah. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang ke-9, meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ketika saya mengambil suatu keputusan, saya berpikir hanya perlu mengumpulkan fakta dan melihat benar atau salah. Ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya mengambil sesuai pemikiran saya saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Karena selama ini saya berargumen jika pengambilan keputusan cukup dengan mengambil keputusan yang memiliki resiko paling sedikit terhadap institusi dan diri sendiri. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengalami masalah atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Keputusan yang saya buat saat itu seringkali didasarkan pada intuisi saya, nilai-nilai saya, dan pertimbangan saya terhadap orang lain. Jadi saat mempelajari modul 3.1, saya merasa bahwa pemikiran care basic thinking adalah prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Dalam kasus keyakinan moral atau dilema moral, saya berada dalam situasi seperti itu.
Tetapi ketika terjadi, saya mencoba untuk berpikir dan menganalisis baik buruknya situasi yang saya hadapi dan mengambil keputusan. Kolega, teman, atau anggota keluarga yang Anda anggap sebagai teladan. Prosedur pengambilan keputusan yang tidak sama persis dengan konsep yang Anda pelajari dalam modul, tetapi ada kesamaan. Ini berarti menganalisis unsur kebenaran lawan salah dan uji panutan dan idola. Jelas, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari modul 3.1 adalah saya menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah melalui proses pengujian keputusan 9 langkah ini, saya merasa lebih percaya diri karena saya tahu keputusan saya benar dan efektif. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat, akan meminimalisir dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang telah saya ambil karena telah melalui tahapan yang seharusnya. Dan setiap keputusan yang akan saya ambil ke depannya akan memihak pada murid sehingga akan berdampak bagi kemajuan pendidikan. Saya juga merasa mendapatkan wawasan yang berharga sesuai individu, terutama ketika melihat masalah yang saya hadapi. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Saya percaya bahwa pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Untuk dapat membuat keputusan yang benar dan efektif, serta menghindari pengambilan keputusan yang ceroboh, sebelum saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan, saya merasa bahwa banyak hal dan keputusan yang saya buat tidak didasarkan pada cara berpikir yang jelas dan terstruktur. Kekurangan saya mengerti bagaimana keputusan dibuat. Membuat keputusan serta dapat membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, dan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan memberi saya kepercayaan diri dalam membuat keputusan yang tepat. Mempraktekkan keterampilan membuat keputusan ini dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh akan membutuhkan lebih banyak latihan dan pembelajaran. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi 3.1. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.